Sepasang suami istri T-Rex ini hebat sekali. Suami membajak tanah dengan kepalanya. 5 hektar sehari itu sangat mudah. Istri di sampingnya membawa beban. Benih-benih dibuang dari keranjang ke tanah. Hingga saatnya untuk menyiram air. Suami pergi ke samping sungai untuk minum air. Bisnis keluarga yang sebesar ini harus ada yang mewarisinya. Suami istri T-Rex ini menyampaikan panggilan. Dan sekaligus minta 3 anak. Anak pertama adalah gadis yang aktif. Anak kedua adalah anak bandel. Sebelum cangkang terbuka, dia suka berkeliaran kemana-mana. Setelah cangkang terbuka, dia langsung ambil tongkat untuk tindas papanya. Cangkang telur anak ketiga paling besar. Kedua suami istri itu merasa ini paling kuat. Akibatnya, cangkang telurnya sama sekali gak ada gerakan. Hingga anak kedua menghancurkan cangkang telur dengan tongkat. Suami istri itu datang kemari untuk melihatnya dengan penasaran. Siapa sangka itu adalah anak bodoh yang kurus dan kecil. Jalannya sampai terhuyung-huyung. Jauh lebih lemah daripada anak pertama dan kedua. Jadi Koko dan Cece bisa membantunya. Ketika papa mamanya memotong kayu dan menanam jagung, Arlo cuma bisa melakukan beberapa tugas seperti menyuapi makanan ayam. Tapi meskipun begitu, dia setiap kalinya selalu ditindas oleh ayam betina tua. Koko Cecenya sudah menyelesaikan tugasnya sendiri, dan menggantung jejak kaki yang melambangkan kehormatan di dinding. Sedangkan Arlo masih bertengkar dengan sekelompok ayam. Demi melatih Arlo, papanya memberinya satu misi yang baru. Menjaga lumbung. Begitu ada yang datang mencuri jagung, langsung habisin dia. Arlo merasa percaya diri. Dia bersumpah, dia pasti akan membiarkan keluarganya bangga padanya. Hari itu, muncul gerakan di lumbung sana. Arlo pergi melihatnya dengan buru-buru. Ternyata dia adalah orang buas. Dia datang mencuri jagung dan sialnya terjebak. Orang buas itu sangat galak. Arlo ditakuti sampai teriak terus-terusan. Tapi demi bisa menggantung jejak kaki di dinding kehormatan, Arlo memberanikan diri untuk mengambil tongkat kayu. Tapi ketika dia melihat orang buas yang lagi terjebak itu, dia benar-benar gak tega untuk melakukannya. Meskipun dia penakut, tapi dia punya hati yang baik. Orang buas merasa sangat tak terduga. Dia gak ngangka Arlo bisa melepaskan dirinya sendiri pergi. Dia maju untuk mencium aroma dinosaurus kecil ini. Seolah mau mengingatnya. Ketika menghadapi orang buas yang perlahan mendekatinya, Arlo ketakutan sampai duduk di tanah. Ketika papanya melihat orang buas yang lari jauh itu, dia tidak menyalahkan Arlo. Dia malah membawa Arlo untuk menyerang orang buas itu. Hujan badai di sepanjang jalan. Jalan di pegunungan licin dan susah dilewati. Banjir bandang datang kemari. Papa Teres mengerahkan tenaganya sepenuhnya untuk mengangkat Arlo setinggi-tingginya. Tapi dia sendiri malah gak sempat melarikan diri. Dan digulung pergi oleh banjir bandang yang tak berperasaan ini. Setelah Papa T-Rex meninggal, semua beban keluarga jatuh ke Mama T-Rex. Ketika melihat mamanya begitu lelah, Arlo memutuskan untuk memikul beban keluarga. Hari itu, ketika dia menerima jagung di lumbung, jagung yang digigit sampai habis jatuh di hadapannya. Orang buas itu datang untuk curi dan makan. Anak itu malah berani balik. Dia awalnya sudah pengen kasih pelajaran kepada orang buas itu. Tapi saat dia mengejarnya, dia jatuh bersama orang buas ke dalam sungai. Air sungai bergolak, karena gak bisa berenang. Kepalanya terbanting ke batu dan jatuh pingsan. Saat dia terbangun, dia sudah terdorong sangat jauh. Demi mencari jalan untuk pulang, dia mendaki tebing tinggi dengan susah payah. Dan akhirnya telah melihat aliran sungai. Sekarang hanya ikuti arah aliran sungai. Sudah pasti bisa pulang ke rumah.